Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal perjuangan baru dimulai teman-teman. Ayo gaspol, tetap semangat untuk para pejuang P3K. Berikut kami berikan contoh soal P3K dan pembahasan. Oke teman-teman, kita langsung masuk soal. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, D. Kontekstual. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. A. Kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematik di mana siswa-siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Ingat teman-teman, kata kuncinya adalah bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil. B. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang atau menentang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi kata-kata kuncinya adalah masalah-masalah real. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban ataupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi kalau untuk inquiry kata kuncinya adalah observasi atau eksperimen. Di Discovery Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi Discovery Learning ini kata kuncinya melibatkan siswa secara aktif. Di kontekstual atau sering kita sebut dengan CTL adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kontekstual kata kuncinya adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk jawaban soal ini adalah apa teman-teman? Ya, kontekstual karena kata kuncinya adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next, dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar mengidentifikasikan kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat. Makanan, air, pakaian, udara, dan lingkungan sehat. Guru tampak dalam mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasikan minat siswa terhadap A. Seks, B. Penampilan, C. Kesehatan, D. Pekerjaan. Oke, kita bahas. Minat siswa antara lain terdiri dari minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap status simbol, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial. Ingat teman-teman ya, ada berapa itu? Dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, khususnya tentang kompetensi mengidentifikasikan kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat. Ketika ada siswa yang selalu bertanya, kemudian mampu membuat laporan tentang apa yang diminatinya dengan baik, maka guru dapat mengidentifikasikan minat siswa terhadap kesehatan. Karena kata kuncinya ada tubuh yang sehat dan kuat. Jadi jawabannya adalah C. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel legenda di arah tempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual. Cakupan materi terdapat berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Ingat kata kuncinya. Untuk faktual itu berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep berkaitan dengan contoh kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep yang terkait dengan materi. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Ingat teman-teman, ada 4. Soal ini jawabannya adalah kata kuncinya adalah memerankan. Untuk memerankan kita harus ada prosedural yang harus dilaksanakan. Jadi jawaban untuk soal berikut adalah C. Soal selanjutnya. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata, C. Membandingkan informasi yang diterima, D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Ada 6 komponen bahasa teman-teman ya. Bisa kalian cari nanti di internet. Yang pertama fonem, morfem, sintaksis, sematik, prosodi, dan pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu lebih komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Jadi ada 6 komponen ini, jika mereka salah satunya mereka bermasalah, maka akan menyebabkan kesulitan dalam belajar bahasa. Menurut Lopit dalam Mulyono, penyebab kesulitan belajar bahasa adalah kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa.
Contoh kekurangan kognitif adalah mengklasifikasikan kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain. Berarti dalam hubungan sematik. Jadi jawaban ini adalah A, berkaitan dengan fonem. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan pada organ bicara. Kecuali A, suara, B, kosakata, C, artikulasi, D, kelancaran. Oke, kita bahas. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran, ekspresi bahasa dalam bentuk bicara, membaca, dan menulis. Bicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ bicara. Ada 3 komponen teman-teman ya. Yang pertama artikulasi, yang kedua suara, dan yang ketiga kelancaran. Adanya kerusakan pada organ bicara yang terkait dengan salah satu lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan bicara. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, perhatikan soal-soal di bawah ini. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal. Menurut Lerner dan Mulyono, terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yaitu kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, menggunakan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Siswa yang belum memahami nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya akan semakin mempersulit jika kepada mereka dihadapkan pada lambang bilangan yang berbasis bukan 10. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS seharusnya memberikan pengetahuan yang kontekstual, yaitu A. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budayanya. B. Menyajikan pengetahuan fakta fenomena terkini sehingga peserta didik memiliki pengetahuan up to date. C. Menyajikan pengetahuan fakta dan fenomena yang aktual sehingga peserta didik memahami perkembangan masyarakat. D. Memberikan perspektif yang baru tentang pengetahuan fakta dan fenomena kehidupan masyarakat yang modern. Kita bahas. Pembelajaran IPS yang kontekstual, yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta, konsep, serta fenomena sosial dan kehidupan yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Ingat teman-teman ya, kontekstual itu berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Pembelajaran kontekstual diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam rancang pembelajaran, semestinya guru memilih dan menentukan tujuan belajar. Jawaban soal ini adalah A. Soal berikutnya. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal. A. 4 ditambah 3 sama dengan titik-titik. B. 9 dikurang 6 sama dengan titik-titik. C. 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. D. 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Oke teman-teman, kita bahas. Menurut Lerner dan Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika itu meliputi 8 kesulitan. Yang pertama, gangguan dalam hubungan keruangan. B. Abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseparasi. 5. Kesulitan dalam mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Kesulitan belajar matematika disebut juga dengan diskakulia. Jadi dari contoh itu pemahaman simbol teman-teman ya, sama dengan dikurang ditambah akan mendapat kesulitan ketika mengerjakan butir soal. Jadi jawabannya adalah C. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja sama dalam durasi waktu yang sama. Karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek sosial, antara lain mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasikan sendiri, dapat beradu argumentasi, menyukai teman sebaya sesama jenis,
Jadi, mulai menyukai teman sesama jenis berperan serta dalam permainan logika, dan menyukai teman sebaya lawan jenis bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Jadi jawabannya adalah A. Pak Musa akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Musa adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Demonstrasi. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dalam metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajarinya melalui kegiatan terperinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi jawaban untuk soal ini adalah eksperimen. Next. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak pada fase perkembangan perilaku moral. Seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Coba ralat, trial and error, B. Pendidikan langsung, C. Identifikasi, D. Observasi. Menurut Harlock, perkembangan moral anak terdiri atas dua fase, yaitu fase pertama perkembangan perilaku moral dan fase kedua perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat, trial, pendidikan langsung, dan identifikasi. Jadi yang bukan adalah D. Observasi. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, D. Emosional. Oke, kita bahas. Perkembangan aspek sosial anak usia SD antara lain anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku, serta minat pada anggota kelompok. Berdasarkan karakter perkembangan tersebut, usia ini disebut dengan usia berkelompok. Jadi jawabannya adalah A. Sosial. Pada mata pelajaran PPKN, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Tubuh manusia, D. Kesehatan manusia. Pembelajaran mata pelajaran PPKN merupakan suatu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Substansinya kajian dalam mata pelajaran PPKN sangat berhubungan dengan minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga atau kesehatan. Jadi jawabannya adalah A. Dalam proses pembelajaran PPKN, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar melaksanakan peraturan yang berlaku di masyarakat. Maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal pentingnya tertib di masyarakat, B. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah, D. Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Kompetensi awal adalah penggunaan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari materi topik kompetensi tertentu. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menghambat penguasaan materi yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran PPKN khususnya kompetensi dasar melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah mengikuti tata tertib, karena kata kuncinya melaksanakan aturan. Jadi prasyarat awalnya itu siswa harus mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah, jadi variabel itu ada dua teman-teman, variabel bebas, variabel terikat.
Ada juga itu variabel moderator. A. Jenis media tanam. B. Pertambahan panjang batang. C. Jenis kacang hijau. D. Lokasi untuk meletakkan media tanam. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadikan dua. Jadi kami bahas dua, teman-teman. Sebenarnya ada lagi satu variabel, itu variabel moderator. Tapi untuk soal ini kita bahas cuma dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang mendukung, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Ini biasanya untuk soal PTK, teman-teman. Jadi jawabnya adalah B. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasikan minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan. Minat siswa antara lain terdiri atas minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan, minat terhadap sekolah, minat terhadap status, minat terhadap pekerjaan di masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap masalah sosial. Pembelajaran mata pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengenal konsep atau hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasikan minat siswa terhadap pekerjaan di masa datang. Jadi jawabnya D. Pekerjaan. Pak Nata sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang diletakkan di dashboard. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarang tempat. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak khususnya hukum tentang sifat inertitas benda, benda yang akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya di luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang ditiadakan. Oleh karena itu, mobil angkut semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air yang akan tumpah ke depan. Jadi jawabannya D. Untuk mempelajarkan kompetensi dasar perkalian bilangan, kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membagi, B. Menjumlah, C. Mengurang, D. Menghitung. Tadi sudah kita jelaskan teman-teman kompetensi prasyarat. Kita langsung saja. Dalam pembelajaran matematika khususnya kompetensi dasar perkalian bilangan, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah menjumlahkan bilangan, karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi jawabannya adalah B. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu adalah A. Beristri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran. Gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa. Makna gramatikal ditentukan oleh perubahan kata karena proses aplikasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimat. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakaiannya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, makna kalimat gramatikal adalah kalimat yang mana katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakaiannya. Dalam suatu tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna gramatikal ganda adalah kata pembohong, karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Jadi jawabannya adalah C. Jika guru PS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda di langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia. Media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan materi dan pengaruhnya pada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android
yang tersedia berupa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Peta benda-benda langit atau Google Map belum ada dalam Android, demikian juga belum tersedia dalam bentuk animasi. Peta buta tidak relevan dengan tujuan pembelajaran sekalipun menggunakan multimedia. Berarti jawabannya adalah C, peta tematik berbasis Android. Next, ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran yang menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasikan minat siswa terhadap A. penampilan, pekerjaan, B. pekerjaan, C. sekolah, D. status. Pembahasannya dalam proses belajar bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran menarik. Dengan demikian, bahan pelajaran tersebut dapat mengidentifikasi siswa terhadap sekolah. Minat anak terhadap sekolah secara positif cenderung mempengaruhi sikap dan minat anak terhadap sekolah. Jadi jawabannya adalah C. Untuk membelajarkan kompetensi dasar mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. membuat karangan deskriptif, B. melengkapi kalimat belum sesuai, C. menyusun kalimat sederhana, D. membaca kalimat sederhana. Kompetensi prasyarat adalah kemampuan awal yang harus dimiliki siswa sebelum mengikuti materi. Dalam belajar bahasa Indonesia, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dalam kalimat sederhana, maka kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah menyusun kalimat sederhana. Jadi jawabnya adalah C. Oke teman-teman, tetap semangat, terus belajar. Tunggu soal dan pembahasan di video berikutnya. Salam sukses, jangan lupa belajar.